Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nushur. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita membahas tentang kasyaf, ya. Ada kasyaf uyub, ada kasyaf ghuyub. Orang yang dibukakan mata hatinya melihat alam gaib, apakah itu lebih baik daripada orang yang dibukakan mata hatinya melihat aib dirinya sendiri? Ternyata Ibnu Athaillah, beliau mengatakan yang baik itu, yang afdal, yang sempurna adalah orang yang dibimbing Allah untuk membuka aibnya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang sakti bisa baca isi hati bukanlah orang hebat. Orang hebat adalah orang yang bisa melihat kekurangan dirinya, suruh melihat kekurangan orang lain. Kalau kita sibuk dengan kekurangan diri, sempat nggak baca aib orang lain? Nggak sempat. Maka tukang kritik, ya mikir-mikir lagi dah, ya mikir-mikir lagi mau ngeritik orang. Kritik diri kita dulu. Jangan-jangan kita nggak pantas mengkritik, kita lebih pantas mengkritik diri kita sendiri. Baik di keluarga, dalam hidup bersosial, ya hidup beragama di masjid, apalagi bernegara. Ya, sekarang di Indonesia, di mana saja, karena hidup berdemokrasi, semua orang bisa berbicara apa saja, ngomong apa saja. Tapi jangan lupa, Allah itu maha mendengar. Meskipun antum nggak ditangkap polisi nggak apa-apa, tapi nanti kan ditangkap malaikat. Ya. Kalam-kalamnya dicatat sama malaikat. Dan negeri kita termasuk negeri paling bebas untuk berbicara. Meskipun beberapa orang memframing negeri kita ini udah komunis, enggak, ya. Itu jualan politik tahun-tahun lalu. Negeri kita diktator, lebih diktator Saudi lah, ya. Lebih diktator Turki, Pak. Yang antum puji-puji setiap hari presidennya, itu ada yang mengkritik langsung dihabisin oleh presiden Turki. Kelompok Gulen, tahu Gulen ya? Fatwa Gulen itu mencoba mengekspos korupsi. Menurut mereka ini temuan korupsi. Setelah 3 bulan itu temuan itu hilang dari situs mereka. Habis itu terjadi pergerakan, kita nggak tahu siapa yang berbuat. Terjadilah pemberontakan. 2.000 orang berontak, yang ditangkap lebih dari 20.000. Coba kalau orang-orang begitu ada di Indonesia, dibiarin aja, Pak. Orang-orang kayak Gulen ada di Indonesia, dibiarkan. Ya. Apalagi di Saudi. Di Saudi boro-boro orang buat pengajian, ngaji hikam begini dilarang. Ngaji hikam kita dilarang, Pak, sekarang. Gak usah ngaji hikam, buat pengajian selain di tempat yang resmi itu dilarang. Maka bersyukur hidup di negeri kita ini. Jangan ngeluh terus tiap hari dapat berita-berita jelek mulu. Coba baca berita baiknya. Belum lagi kita kan merasakan setiap hari kita bergerak bebas. Yang penting jangan menghujat simbol-simbol kenegaraan aja, ya. Di Saudi, imam Masjidil Haram ada yang memfatwakan boleh mendengarkan musik, langsung ditangkap, langsung dipecat, Pak. Langsung dipecat dari
imam Masjidil Haram. Di sini paling cuma dibuli-buli aja, ya. Jadi meskipun negeri kita nggak bagus-bagus amat, tapi ini sudah sangat bagus, ya, untuk kebebasan. Mana ada di dunia, Pak, orang bertarung presiden, calon presiden, sekarang jadi menterinya. Ada nggak di dunia? Baru di Indonesia ada. Di Amerika aja nggak ada, ya. Di Inggris aja nggak pernah terjadi, ya, nggak pernah terjadi. Nah, ini anugerah buat negeri kita, orang-orang kita orangnya legowo, ya. Cuma orang-orang yang kemarin sudah kecuci otaknya itu belum bisa legowo sampai hari ini, masih punya barisan sakit hati. Nah, saya berharap coba deh, ya, dibenerin kolbunya, jangan dengerin berita yang jelek terus, ya. Dan salah satu hal yang kita syukur tapi juga nggak pantas kita bersyukur, kita bersyukur tenang, ya, nggak ada terjadi seperti yang terjadi pada saudara kita Palestina. Tapi nggak pantas kita bersyukur di saat saudara kita sedang susah. Maka jika ada kelebihan, berbagilah untuk mereka, ya. Namun berbaginya jangan serampangan, berbagilah dengan cara yang taqi, cara yang hati-hati. Bagaimana, ya, kalau kita donasi pada kelompok yang amanah dan kompeten, jangan asal donasi. Nanti kejadian seperti beberapa tahun lalu, dikirimnya ke teroris, ya. Kita tahunya di Palestina itu yang berperang Hamas sama Israel. Enggak begitu ceritanya, ya, ceritanya banyak yang nggak diungkap, ya. Kalau kita ceritain bisa panjang, Pak. Cuma kita sudah terframing Hamas, Zionis, gitu kan. Tapi kalau Bapak bisa melihat berita-berita berbahasa Arab, berbahasa Inggris, bahasa Perancis, itu nanti kelihatan bahwa ada kelompok Yahudi, disebut bahasa Arabnya Al-Yahud Al-Usuli. Kalau bahasa kita mungkin Yahudi Ortodok, Yahudi Kolot, atau Yahudi yang syar'i versi mereka. Itu demo hampir setiap hari, Pak, kemarin. Mendemo Zionis. Jadi Yahudi ini beda dengan Israel, Zionis. Jadi Zionism bahasa Arabnya Sahyuniyah. Itu Zionis. Itu beda apa dengan Yahudi secara umum. Itu sebabnya Rasulullah tidak mempermasalahkan dirinya menikah dengan seorang perempuan anak pemimpin Yahudi, karena Yahudi itu sendiri tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau sudah ada alif lamnya ini, Zionis, Yahudi yang berideologi Zionis. Mereka lah penjajah di dunia. Tapi karena mereka sekarang punya media, punya kekuatan ekonomi, punya senjata-senjata yang canggih, ya mereka yang nguasain, Pak. Tapi Yahudi yang ortodok ini mirip kayak teman-teman kita Salafi, Pak, jenggotnya persis sama. Itu mereka kalau bermuamalah dengan perempuan sama seperti Salafi. Jadi kalau ada perempuan datang ke komplek mereka, itu nggak boleh pakaian sembarangan. Dan kalau nanya itu orang-orang Yahudi Ortodok ini nggak berani lihat perempuan. Dan perempuan tidak boleh beribadah seperti laki-laki di tempat-tempat ibadah. Persis seperti Salafi. Salafi kan ngelarang perempuan juga ke masjid, ya nggak? Bener nggak? Ya, sebaik-baik tempat sholat perempuan tuh di kamarnya, begitu dalam tradisi Salafi, ajaran Salafi. Sama, jenggotnya sama. Jadi kalau mau memahami surat Toha, kisah Sayyidina Musa ngambil jenggotnya Sayyidina Harun, nah itu lihat, Pak, Yahudi Ortodok tuh jenggotnya sepanjang itu, diambil langsung sama Sayyidina Musa alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini sebelum kita masuk ke hikam, kita ingin sekedar mengingatkan saja bahwa Yahudi itu ada 3 macam. Ada Yahudi Ortodok yang soleh-soleh ini, itu mereka meyakini betul tanah yang ada di Palestina itu tanah mereka.
Cuma apa kata mereka? Kami menunggu imam akhir zaman. Jadi Yahudi aja nunggu imam akhir zaman, Pak. Nunggu mereka. Sekarang kita nggak punya hak mengusir siapa saja, begitu kata orang-orang Yahudi. Maka coba lihat demo-demo mereka melarang. Yahudi Ortodoks ini melarang ada TV di rumah. Nggak boleh ada internet kecuali orangnya mungkin sopir Grab gitu ya. Itu baru. Di sini Salafi nonton TV ya. Berarti beda juga Salafi sama Yahudi itu. Nggak boleh nonton, nggak boleh main handphone. Jadi mereka kalau mau baca berita itu atau di pojok-pojok pertigaan jalan, kayak mading. Di pesantren kan ada mading tuh. Sekolah-sekolah dulu kan ada berita. Jadi orang baca berita aja di situ. Mereka sengaja berhenti di sana baca berita. Ya, boleh disebut juga Yahudi kolot, ya. Tapi marah juga mereka disebut Yahudi kolot kali ya. Bahasa Arabnya al-Yahud al-Usuli. Yang kedua, Yahudi sya'bi, Yahudi kebangsaan, nasionalis, watani. Ini mereka yang mencoba untuk mencari titik temu dengan orang-orang Palestina, mau berdamai. Tapi mereka nggak didengerin juga. Yang sering demo tapi nggak pakai jenggot panjang, nggak pakai kopiah yang topi yang khusus itu. Mereka biasa, orang-orang nasionalis. Tapi nggak didengar juga oleh kelompok yang ketiga. Yang ketiga itu kelompok Zionis Sahyuniyah. Ya, saya mengkonfirmasi ini lewat berita, lewat orang-orang yang pernah ke sana, dan kita juga pernah ke sana, dan juga guru kita dulu Syekhuna Ali Mustafa Yaqub dulu pernah membahas ini juga. Tadinya saya tawakuf, tidak mau komentar, tapi karena kita pernah ke sana dan pernah ketemu orang-orang yang meneliti 3 bulan di sana dan orang-orang yang berjuang di sana. Saya pernah ketemu juga orang Palestina menikah dengan orang kita. Jadi dia cerita saya baru pindah gitu dan segala macam. Maka kita dapat cerita yang berbeda dari yang apa yang diberitakan sekarang. Ya. Kejadian di Palestina kemarin, teman-teman yang melakukan Allah, jangan terlalu semangat nggak jelas. Ya. Ini persoalannya adalah Masjidil Aqsa, nggak jauh dari situ ada satu distrik kecil namanya Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah nama orang tapi jadi nama kampung, jalan. Ya. Di situ ada bangunan, orang-orang kawan-kawan kita, saudara-saudara kita Palestina, mereka dulu pernah keluar lalu pulang ditampung di situ. Tanah itu kemudian diklaim oleh orang-orang Zionis sudah dibeli. Nah, ini masalahnya. Akhirnya mereka usir. Di saat pengusiran itu bulan Ramadan, orang-orang yang diusir ini kemudian ngumpul di Masjidil Aqsa, dicurigailah oleh Zionis, maka ditembakin. Nah, ini yang kurang ajarnya Zionis itu. Ya. Mereka mulai berani menembakin umat Islam di Masjidil Aqsa seperti dulu terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Ya. Zaman-zaman sebelumnya ada pembantaian luar biasa. Jadi Masjidil Aqsa ini suksesnya cuma di zaman Salahuddin Al-Ayyubi dan nanti zaman Imam Al-Mahdi. Jadi mau sampai kapan saja, kalau Imam Al-Mahdinya belum keluar, ini versi kita loh, bukan versi Yahudi, itu nggak akan bisa direbut, Pak. Tapi insya Allah waktunya sudah dekat. Dekatnya kapan? Wallahu a'lam. Ya, kita nggak mau menakar-nakar tahun yang tidak jelas tahunnya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan asal donasi yang pasti. Bapak yang pernah masuk ke Israel diperiksa berapa kali? Masih ingat? 7 kali ya? Saya ingat saya 7 kali. Itu mau bawa barang gimana? Gak mungkin. Maka harus pemerintah kerjasama dengan pemerintah. Jangan cuma asal donasi. Nanti ada kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan situasi begini, dia ngumpulin duit. Ini baik, Pak, hati-hati ya. Orang udah ketemu duit, malaikat aja jadi setan ya. Orang suci jadi hilang sucinya. Udah ketemu fulus. Ya. Baik Bapak Saudara, maka Allah,
Saya lupa di bulan lalu terakhirnya apa ya, tapi kita baca aja bagian yang ini setelah bagian yang kasyaf ya. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati kita dan membantu kawan-kawan kita yang sakit, yang sedang berjuang dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Ibnu Athaillah Sakandari qaddasallahu sirrahu aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Sumber dari semua maksiat, sumber dari semua penyakit hati bernama lalai, sumber dari syahwat itu adalah ar-ridha 'anil nafs. Meridhai, membiarkan kehendak diri, membiarkan diri kita terpapar oleh syahwat, membiarkan diri kita menikmati tidur lalu tidak tahajud, membiarkan diri kita berdebat, membiarkan diri kita untuk memandang sesuatu yang tidak halal. Maka man radiya an nafsihi, siapa yang ridha kepada dirinya, di saat itulah dia membuka semua inti-inti dari maksiat. Itu sebabnya Imam Syarif Sakti mengatakan 1000 setan itu nggak ada apa-apanya dengan satu nafs, jiwa. Atas dasar itulah kalau bulan puasa masih ada orang maksiat meskipun setannya sudah dibelenggu. Jadi kalau banyak orang bertanya, kan setan sudah dibelenggu. Nah, ini berarti doktrin kita salah selama ini. Maksiat itu nggak perlu ada setan. Merusak di bumi nggak perlu ada setan, Pak. Bakat alami dalam tubuh kita itu merusak. Itu bakat alami. Inilah yang dibaca oleh setan, yang dibaca oleh malaikat. Apa kata malaikat? Ya Rob, kenapa engkau menciptakan di bumi makhluk yang merusak dan membunuh? Jadi karakter jiwa kita itu sudah merusak. Dan saya sudah pernah membahas sebelumnya, jiwa ini punya karakter hewan, punya karakter buas, hewan ternak dan buas. Dengan karakter ini sudah cukup kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak perlu setan kalau mau maksiat. Bedanya setan itu menyesatkan. Nah, ini kata kunci. Jadi yang berbahaya dalam hidup kita bukan maksiat, bukan dosa, bukan zan, tapi maksiat yang berisi kepada kesesatan, pemahaman yang sesat, cara pandang yang sesat. Ini yang berbahaya. Kalau dosa, semua kita dosa, dan ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga muncul hadis, kullu bani adam khatta'un. Semua manusia itu pasti khata'. Apa arti khata'? Banyak salah, banyak dosa. Maka seorang manusia itu punya dosa itu biasa, Pak. Yang nggak biasa itu kalau dia sesat, dia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima orang-orang yang berdosa. Tapi Nabi Muhammad tidak suka dengan orang-orang yang menyimpang. Dan dibalik, kalau maksiat, taat ya, kemudian syahwat itu dimulai dari kita ridha kepada diri, lalu sebaliknya pokok dari ketaatan, pokok dari kesadaran dan kehormatan itu adamur ridha minka anha. Kamu tidak membiarkannya, kamu tidak meridhoinya. Kalau sepertiga malam terakhir jam 3 maunya badan tidur atau sujud, Pak? Tidur ya.
kita biarin begitu. Ini namanya asal kulli ma'asiyah. Maksiat mulainya dari situ. Kita biarin, kita manjain jiwa. Terlalu memanjakan nafs jiwa, ini awal dari semua maksiat. Ya. Oleh karena itu, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan karakter seorang mursyid. Mursyid itu bukan orang yang hebat. Mursyid itu man la yarda an nafsih. Begitu di kitabnya. Li antas haba jahidan la yarda an nafsih. Kamu berguru, bersahabat dengan seseorang yang tidak meridhoi dirinya, nafsnya, jiwanya, itu lebih baik daripada kamu berguru kepada orang yang meridhoi nafsnya, jiwanya. Maka kalau mau cari guru, carilah guru yang tidak membiarkan dirinya terpapar oleh nafs, jiwa kita, ya, kehendak-kehendak diri. Lalu beliau memberikan pertanyaan, fa'ayyu ilmin li alimin yarda an nafsi. Masih disebut alimkah orang yang alim tapi dia mengikuti hawa nafsunya? Masih disebut alim enggak? Enggak. Wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsi. Masih disebut jahilkah orang yang jahil jika dia tidak mengikuti hawa nafsunya? Sekarang kita masuk ke, ada satu istilah di dalam qalbu namanya basirah. Basirah itu, kalau yang kita pakai sekarang namanya basar. Sifat melihat, kemampuan memandangnya dengan fisik. Ada yang memandang dengan batin, disebut dengan al-basirah. Coba kita baca teksnya. Syu'aul basirat yushhiduka qurbahu minka. Pancaran atau terangnya basirah mata hatimu, yushhiduka qurbahu mink, akan membuat engkau menyaksikan bahwa dia dekat kepadamu. Apa itu syu'aul basirah? Ilmu. Jadi boleh diartikan, ilmumu mengenai Allah akan membuat kamu sadar bahwa Allah itu dekat. Udah ngerasa Allah dekat belum? Kalau nggak diingetin nggak ya? Kenapa kita masih suka bertawassul? Karena kita merasa jauh kepada Allah. Kalau kita merasa dekat kepada Allah, itu nggak perlu tawassul, Pak. Jadi apa rahasia tawassul sebenarnya? Karena kita nggak punya kesadaran itu. Jadi ada di Inggris dua kelompok. Jadi kelompok Sufi Asy'ariyah, Sufi terus akidahnya Ahlussunnah Asy'ariyah, didebat oleh kelompok Salafi Wahabi. Pakai ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata si Wahabi nih, Sufi, kalian tolol, kira-kira begitu. Allah akan dekat, ini ayatnya. Ini ayatnya, jika hambaku bertanya mengenaiku, maka katakan dia dekat. Ngapain kamu tawassul-tawassulan segala? Apa jawaban dari seorang, ini kelompok perempuan, Pak. Perempuan, tapi berdebat dan canggih sekali, ya. Bikin kita jatuh cinta lah dengan dalil-dalil mereka. Apa kata si perempuan ini, yang Ahlussunnah, yang Sufi? Betul, Allah itu qarib. Tapi apakah engkau merasakan dekat kepadanya? Bengong juga si perempuan, ya, yang Wahabinya. Semua kita tahu Allah itu dekat, tapi kesadaran merasakan Allah dekat itu biasanya orang berguru dulu. Nah, berguru itu bagian dari tawassul sebenarnya. Maka tawassul yang begini nggak masalah. Tawassul yang tidak boleh itu nyembah yang ditawassulin. Dan saya yakin tidak ada umat Islam yang menyembah kubur, ya. Nggak ada. Dulu waktu saya bertanya persoalan ini kepada Syekh Badi Sayyid Al-Laham, itu belum marahnya bukan main. Karena beliau marah, saya kena ainnya, Pak. Sakit 2 bulan. Jadi teringat terus, matanya itu kayak nyala. Apa kata beliau? La ara fid dunya ahadan minal muslimin yasjud
li ghairillah illa fil hin, gitu ngomongnya. Saya tidak melihat di muka bumi seorang muslim pernah sujud, pernah meminta kepada selain Allah, kecuali di India ada orang sujud ke kubur. Itu bukan orang muslim murni, udah nyampur-nyampur kali agamanya. Ya. Jadi ini orang-orang Salafi Wahabi ini terlalu suudzon. Imamnya sendiri sekarang namanya Saleh Fauzan, kita orangnya masih hidup dan kitabnya diajarkan di pesantren-pesantren modern. Ini yang kita singgung sebelumnya. Bulan puasa kan saya nggak bahas Pak, nggak mau polemik. Ini udah selesai puasa kita mau polemik lagi nih. Ya, nggak ada efek sama sekali sama mereka. Mereka malah tambah marah diingetin. Itu pengkhianatan terhadap pendiri-pendiri pesantren modern ini. Mereka kan ahli sunnah semua. Ketika kemudian mereka berubah, kitabnya dirubah, ajaran akidah yang diajarkan ke santri-santri berubah. Yang diajarkan kitab Tauhid Syekh Saleh Fauzan yang menyebut sufi sebagai ubadul kubur, yang menyebut orang-orang ahlus sunnah sebagai orang-orang yang sesat. Ahlus sunnah Asy'ariyah disebut sesat Pak, ini mohon maaf ya. Kita belajar sifat 20, Allah wujud kidam baqa, ini rata-rata belajar itu kan, benar gak? Itu dianggap sesat oleh si pengarang kitab, dan kitab itu diajarkan di pesantren-pesantren modern. Ridho nggak Pak? Maka saya mengajak kiai-kiai yang emang antum diberikan kecerdasan oleh Allah, apa susahnya ganti kitab? Kitab banyak di dunia, ganti. Hati-hati, ini ditanggung jawab dunia akhirat. Oh Ustadz, ini kitab cuma untuk perbandingan. Santri kita cuma emang santri sebelum dia kuliah udah bisa membandingkan, paling cuma 1-2. Anak kuliah aja banyak yang nggak paham kok. Udah dokter juga banyak yang paham, apalagi cuma santri kelas SMP, SMA, sanawiyah, aliyah, nggak akan paham Pak. Jangan ngeles, udah ganti aja. Maka bapak-bapak yang naruh anak di pesantren modern, tolong sampaikan ini kepada kiai-kiainya ya. Saya ke sahabat-sahabat saya punya pesantren modern, saya udah ngomong, yang bisa saya sampaikan, saya sampaikan. Ada yang memusuhi, ada yang senang dikasih tahu ya. Ada yang bersyukur diingetin. Bayangkan Pak, Syekh Saleh Fauzan itu di kitab Tauhid bilang, orang maulid itu menyerupai Nasrani. Menyerupai Nasrani kufur nggak? Kufur. Bahaya nggak nih? Bahaya ya. Orang tawasul musyrik bagi dia. Baik. Wa ainul basirati tushhiduka adamak. Jadi ada pancaran ilmu mata hati. Jadi mata hati kalau sudah dapat ilmu, kita sadar Allah dekat. Tapi pancaran ini belum tentu membuat seseorang bisa memandang. Jika basirahnya sudah bisa merasakan memandang, tushhiduka adamak, maka ketika engkau mulai membuka mata hatimu, kata beliau, tushhiduka adamak, kamu akan merasakan bahwa dirimu itu tidak ada dibandingkan wujudnya. Jadi kita ini kalau nggak diwujudkan Allah, ada nggak? Nggak ada. Itu sebabnya seseorang yang faham bab ini, dia kalau berzikir la ilaha illallah, makna yang muncul adalah la fa'ila illallah. Apa artinya? Tiada yang berbuat kecuali Allah. Yang berbuat ke dalam diri kita, yang berbuat kepada anak istri, keluarga, teman, negara kita, bahkan yang terjadi sekarang di Palestina, yang terjadi sekarang di Saudi, di negeri kita, itu nggak akan terjadi kecuali Allah yang pada hakikatnya menggerakkannya. Pandemi sekarang izin Allah atau bukan? Izin Allah. Ridho nggak? Ridho ya. Pak Mirwan kemarin sakit ya. Kenapa? Kena COVID. Waduh, kena COVID juga. Kalau mas sebelah dibilang munafik Pak. Ya, orang COVID disebut munafik. Saya di WA oleh seseorang, dia bilang, si Anu meninggal kena COVID, dia munafik. Allahu Akbar. Saya doain dia kena COVID. Biar tahu rasa. Ini COVID kalau tidak datang ke orang, dia nggak nanya dulu, ente munafik nggak?
Nanya nggak dia? Dia nggak nanya, Pak. Kena aja. Dari dulu di masa sahabat Rasulullah sudah banyak sahabat-sahabat yang kena virus. Disebut ta'un. Bukan berarti mereka ini munafik, tapi setiap sahabat merasa dirinya munafik. Tuh, sahabat Nabi merasa munafik, masa antum merasa suci? Maka kalau dituduh orang munafik, katakan betul saya munafik. Ini yang sering saya sebut ya, dalam Sahih Imam Muslim disebutkan bahwa Al-Hasan Al-Basri berkata, para sahabat dulu tidak ada satupun yang menganggap dirinya ala imani Jibril. Imannya itu setinggi imannya Jibril, nggak ada. Maka dia khawatir dirinya terjebak kemunafikan setiap saat. Ini bagian dari meridhoi diri sendiri. Ada penyakit yang berbahaya, ujub fil ujub. Ujub dalam keujuban, ujub dalam keikhlasan. Apalagi itu ujub. Ujub artinya kagum kepada diri sendiri. Bapak mohon maaf ya, yang setiap malamnya bisa tahajud, bisa qiyamul lail kemarin, itu sedikit di kolbunya ada merasa kagum. Wah keren juga nih gitu ya, bisa tahajud setiap malam. Itu ujub Pak namanya. Ujub dalam ketaatan, ujub dalam keikhlasan. Itu bisa merasa ikhlas, merasa ada berjuang. Dan ini bisa menghinggapi orang-orang yang berilmu dan beramal, baik beramal pribadi atau amal sosial. Termasuk ngurus masjid ini bisa ujub. Hati-hati pengurus ya. Kalau terbesit di hati, kalau bukan karena saya nggak jadi, itu ujub tuh dah. Dan ini wajib diistighfarkan dan ditobatkan. Tobatnya tobat batin, batinnya yang ditobatkan. Astagfirullah, ya Allah aku minta ampun dari dosa ujub. Ini lebih susah bersihinnya daripada dosa maksiat. Dosa mata jelalatan tuh gampang Pak, pakai subhanallah 100 kali hapus. Tapi kalau yang ini bertambah amal, dia bertambah ujub. Maka sebelum beramal, bersihkan dulu itu dengan istighfar dan tobat. Oleh karena itu guru-guru kita mengajarkan salat tobat setiap hari. Dibidahin lagi sama teman kita. Salat tobat itu dikiaskan kepada orang yang masuk Islam sholat. Itu sholat tobat sebenarnya ya. Jadi kalau sudah terbuka mata hati, lalu bisa memandang, yang dipandang di alam semesta bukan fisiknya, yang terlihat adalah campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri kita ini kalau bukan didoakan oleh para aulia, para wali-wali Allah, ini sudah chaos dari kemarin Pak. Coba bayangkan ya, pertarungan 01, 02 kemarin itu dahsyat sekali. Udah hampir bentrok ini umat. Sama-sama umat. Satu bawa nama umat, satu bawa nama umat, sama-sama umat. Udah hampir habis kita ini. Tapi karena doa-doa mereka, ini negeri masih bertahan. Alhamdulillah. Bahkan orang-orang yang bertarungnya sekarang bergabung. Ini kalau nggak doa mereka nggak akan aman Pak, nggak akan aman. Malaysia sempat kisruh juga masalah Perdana Menteri ya, kita doakan jangan sampai negara-negara jiran kita kena juga ya. Ke atas sedikit Patani udah lama kena musibah ini. Atas lagi Myanmar sudah chaos Pak ya, ketutup sama berita-berita yang lain. Mereka hancur sehancur-hancurnya sekarang. Alhamdulillah negeri kita masih bertuhan lah mereka ya. Saudi nunggu waktunya aja, perang saudara nanti mereka itu, karena saudara udah ngantem saudaranya. Yang tersisa cuma itu. Yaman sudah hancur Pak, bener nggak? Udah hancur. Ada Houthi di situ, perang sama Saudi tiap hari. Paling Abu Dhabi kerja sama Israel, kan repot juga Pak ya. Membingungkan. Qatar yang bantuin teroris waktu di Suriah kan banyak kelompok-kelompok di Qatar, mungkin bukan governmentnya yang bekerja, tapi kelompok-kelompok yang ada di situ. Bahkan teman
memfatwakan bunuh temannya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi memfatwakan bunuh ulama-ulama yang pro kepada pemerintahan yang di Suriah. Sampai begitu. Sampai guru saya Syekh Taufik Al-Buti habis kehilangan ayahnya, datang ke UI Pak waktu itu, UI Salemba, yang pasca sarjana kajian Timur Tengah. Kok ada mahasiswa nanya tega, Syekh, ente pro Asad atau anti Asad? Kok tega nanya begitu? Orang lagi berkabung. Beliau itu orangnya lembut, itu kalau bahas apa bisa nangis, bahas bab sholat istisqa nangis. Kita udah bahas tasawuf aja nggak nangis-nangis, bahas zikir aja nggak nangis-nangis. Beliau bahas fikih nangis Pak. Saya nggak pernah ngeliat beliau marah. Itu sekali saya ngeliat beliau marah. Syekh Taufik bin Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti. Ada yang nanya begitu. Apa jawaban beliau? La uayyidu bashar wa la uayyidu fulana, innama uayyidu ra'iyati ummati al-islamiyah. Saya nggak pro siapa-siapa, saya cuma pro kedamaian umatku, rakyatku. Gitu aja Pak jawabannya. Dan suaranya meninggi. Tega gitu ada orang nanya begitu sama dia, ya. Udah hancur Pak sekarang. Apa gorengannya? Nih hati-hati, Indonesia hampir berhasil nih. Anti Syiah, Syiah kafir. Nih ada Pak ya, mohon maaf. Jadi setiap gerakan yang mengatakan Syiah kafir itu berasal dari kelompok Wahabi. Dan Wahabi ini, kata Muhammad bin Salman, ini produknya Amerika. Mereka sendiri yang ngomong. Karena untuk menghancurkan orang-orang yang berbeda dengan Wahabi itu, cukup bilang aja mereka sesat, kafir. Dan ini sudah terjadi Pak. Bashar Assad itu dikafirkan. Padahal Bashar Assad itu istrinya Sunni, menteri-menterinya Sunni, tapi dia lahir di komunitas salah satu Syiah namanya Alawiyah, bukan Alawiyah yang habaib, ya. Ini beda. Meyakini salah satu ajaran namanya reinkarnasi, tapi beliaunya sudah enggak. Nah, ini gorengannya gitu di sana. Berhasil di Suriah, berhasil di Irak, berhasil. Mau dicobain di Indonesia. Saya termasuk pengkritik Syiah, tapi saya tidak mengkafirkan semua Syiah. Kita bisa adu kitab Pak, ya. Yang kafir itu namanya Syiah Gulat. Apa arti Syiah Gulat? Syiah ekstrim. Syiah ekstrim ini kelompok Kailaniyah, ya, Sabaiyah. Ini saya konfirmasi kepada orang-orang yang juga Syiah, mereka juga mengkafirkan kelompok itu. Kenapa? Mereka menyembah selain Allah. Syiah yang ada sekarang di Bahrain, yang ada sekarang di Iran, itu Syiah yang mana? Itu Imamiyah. Imamiyah ini juga pecah seperti Ahlu Sunnah. Ada yang ekstrim kayak Wahabi, ada Pak. Ada yang moderat, ada yang liberal, ada yang Sufi. Tapi mereka nggak menyebut Sufi, nyebutnya Irfani. Ada yang dekat ke Ahlus Sunnah. Ada namanya Zaidiyah, ini dekat ke Ahlus Sunnah. Itu ada di Yaman. Yang tokohnya sering dikutip-kutip oleh kelompok Salafi, namanya Imam Son'ani, yang nulis kitab Subulus Salam. Kita sampaikan gitu, mereka nggak percaya juga, ya. Padahal Son'ani tertulis dalam kitab-kitab Syiah Zaidiyah. Saya punya daftar ulama-ulama Zaidiyah itu. Ada lagi namanya Imam Syaukani, tapi belakangan sudah menjadi Ahlus Sunnah. Ini Syiah yang dekat ke Ahlus Sunnah. Dan sekarang muncul Syiah dari Imamiyah yang sudah mulai mencari titik temu dengan Ahlus Sunnah. Salah satunya kelompok Hizbullah yang ada di Lebanon. Pernah dengar Pak? Itu sudah mulai mendekat kepada Ahlus Sunnah. Artinya mereka menolak ajaran mencaci maki sahabat dan istri-istri Nabi. Lalu ada di Kuwait, siapa namanya? Yasir Audah, ya. Tapi Yasir Audah yang Syiah ini menolak. Sorbannya gede, warnanya putih. Lalu ada yang dari kalangan Al-Marja' Ad-Dini namanya. Marja' Ad-Dini itu di sana mujtahid. Jadi mereka itu sampai sekarang menjaga strata ulama. Di Indonesia kan nggak ada ya. Tapi sebenarnya secara praktek ada.
yang boleh mengeluarkan fatwa itu disebut al-marja' ad-dini. Dokter aja nggak boleh kalau dia nggak ngikutin jalur ini. 1, 2, 3 sampai terakhir namanya al-marja' ad-dini. Namanya Sayyid Kamal Al-Haidari. Dia menolak menghujat istri Nabi, tapi mengkritisi beberapa sahabat Nabi, cuma tidak mengkafirkan dan mencaci maki. Apa kata dia? Jika Syiah itu melaknat dan mencaci maki, mengutuk, maka itu bukan Syiah yang saya anut. Ini namanya Sayyid Kamal Al-Haidari. Maka beliau ini dikafirkan oleh kelompok Syiah ekstrim. Jadi ini nasib jadi orang moderat, Pak. Nasib jadi ahlu sunnah moderat dikafirkan oleh kelompok-kelompok yang saklek. Ini baru ada laporan dari sahabat saya, ya. Buku saya tentang teologi Muslim Puritan yang pernah dicetak oleh teman-teman di sini, ya. Pengurus kan pernah nyetak itu, ya, tentang genealogi Salafi. Orang nggak ngerti apa-apa, dia orang umum baru hijrah, itu baca buku saya, itu langsung bilang, oh ini buku liberal. Lo liberal dari mana? Yang nulis orang ngaji hadis kok. Kajiannya itu kan kajian berdasarkan ilmu hadis juga dan ilmu akidah. Jadi bagi dia yang nggak sama dia disebut liberal. Yang paling lucu sahabat saya, Ustadz Salman Al-Farisi yang punya pesantren. Antum pernah ke sana, ya? Ya, ada saya lihat videonya di sana tuh. Yang buat pesantren madrasah hadis Al-Fajr, ya. Ruhama Al-Fajr. Pesantren agraria, dahsyat itu. Pesantren trainer. Ustadz Salman, saya tanya kemarin, Ustadz, antum dituduh Syiah, ya? Karena ngisi di Rasul. Oh, bukan itu sebabnya. Saya, kata beliau, dulu diminta oleh satu komunitas mengisi kajian mengenai sahabat Nabi. Karena yang ada itu anak-anak muda, yang paling cocok sama anak muda siapa? Cucunya Nabi, siapa? Hasan dan Husain. Orang-orang Wahabi paling benci sama orang yang membahas Hasan dan Husain. Dianggap Syiah. Nah, itulah mulai ceritanya. Kita tahu persis, ya, Ustadz Salman ini ahlu sunnah bukan 100%, Pak, 1000%. Beliau khatam kutubus sittah, kitab hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, itu lebih sering daripada saya waktu dia di Mekah. Mana Salafi sekarang yang khataman Sahih Bukhari, Muslim berulang kali? Nggak ada. Dia yang khatam tuh, Ustadz Salman tuh. Nah, maka kita mikir-mikir dulu mau membidak-bidakan orang. Kita baca hadis sudah sebanyak orang itu belum, ya. Baik. Wa haqqul basirati syurka wujudahu la adamaka wa la wujudak. Kalau kita punya ilmu tentang Allah, kita merasa Allah dekat. Kalau mata batin dibuka oleh Allah, kita merasa bahwa Allah lah yang berbuat di alam semesta. Jika haqqul basirah disebut haqqul yakin. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga disebut haqqul yakin, keyakinan yang sudah hak, disebut juga haqqul basirah, sudah masuk ke dalam diri kita. Apa yang terjadi? Yushhiduka wujudahu, Allah akan tampakkan bahwa dia benar-benar ada, sehingga kamu tidak merasa ada dan juga tidak merasa tiada. Ini maksudnya apa itu kalimatnya? Kita nggak merasa ada dan nggak merasa tiada. Jadi kalau yang level 2 kita merasa tiada. Merasa tiada berarti masih ada perasaan dong. Nah, perasaannya ini sendiri hilang. Perasaannya pun hilang. Inilah yang terjadi kalau orang begini, rasa di kolbunya menguasai otaknya, lalu turun ke lidahnya, jadilah seperti Al-Hallaj. Apa kata Al-Hallaj? Ma fi jubbati ilallah, dalam jubahku hanya ada Allah. Dia lagi sakar, lagi mabuk. Mabuk bukan karena wine, mabuk karena cahaya-cahaya ma'rifat meliputi dirinya. Orang lagi kasmaran jatuh cinta nggak? Lagi kasmaran jatuh cinta, ketika jatuh cinta kepada pasangannya, setiap kali melihat perempuan atau laki-laki lawan jenis, itu dia merasa
ada wajah pasangannya di situ. Ya. Saya waktu dulu pernah senang sama seseorang, itu ketika bercermin nggak kelihatan muka saya, Pak. Percaya nggak? Saya ngeliat muka dia. Apakah di cermin itu muka dia? Enggak. Jadi pikiran kita ketutup oleh rindu kepadanya. Itu rindu ke makhluknya bisa begitu, Pak. Apalagi kepada Khalik. Ini yang terjadi pada salah satu wali di Jawa, Syekh Siti Jenar. Jadi kalau antum sudah faham apa yang terjadi pada Syekh Siti Jenar, maka jangan kafirkan Syekh Siti Jenar. Dia sedang tenggelam dalam lautan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia nggak menyaksikan dirinya ada ataupun tiada, nggak ada dirinya. Ini juga yang terjadi pada Imam Abu Yazid. Abu Yazid ini lagi zikir subhanallah, subhanallah, berubah, Pak. Dia nggak memandang lagi yang berbicara ataupun yang dibicarakan. Di saat itu Allah meminjam lidahnya. Subhani, subhani, maha suci aku. Itu bukan Abu Yazid yang maha suci, tapi Allah meminjam lisan Abu Yazid. Namun ada ulama yang ketat, dia menghindari itu terjadi pada dirinya. Itu lebih sempurna, yaitu Al-Qutub Ar-Rabbani Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu dia nolak kejadian-kejadian begitu. Jadi dia bisa filter dirinya. Makanya kesempurnaan kewalian beliau lebih tinggi dari semua wali-wali yang ada di dunia selain sahabat-sahabat Rasulullah, ya. Disebutlah beliau Sultanul Aulia, rajanya para wali. Rajanya para wali. Dan itu dikabarkan bahkan beliau masih belum lahir. Udah lahir, masih remaja, dikabarkan oleh gurunya Yusuf Al-Ahmadani, ya. Itu dikabarkan, ya. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Allah itu ada, wala syai'a ma'ah, tidak ada sesuatu pun bersamanya. Wa huwal an ala ma alaikan. Dia sekarang, dia dulu sama. Dia dulu sendiri atau bersama? Dia dulu di atas aras atau enggak ada aras? Enggak ada aras. Maka dia dulu dan sekarang sama. Oleh karena itu perdebatan mengenai Allah bertempat di aras, Allah di arah tinggi, arah atas, itu enggak ada manfaatnya sebenarnya. Sebenarnya loh, ya. Cuma karena orang awam sudah terjebak mengatakan Allah di atas, maka muncullah pembahasan, benarkah Allah bertempat? Kalau faham nih, ini hadis, ini kan hadis Sahih Bukhari, kan Allah wala syai'a ma'ah. Ini pertanyaan disampaikan oleh Abu Musa Al-Asy'ari dan teman-temannya orang-orang Yaman. Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Rasulullah dari Yaman, yang Nabi mengatakan al-iman Yamaniyah, al-hikmah Yamaniyah. Iman itu dari Yaman, hikmah dari Yaman. Maka Islam Indonesia berutang kepada orang Yaman, karena yang banyak mengislamkan kita adalah hadarin, orang-orang Hadramaut dari Yaman, ya. Ya, jazahumullah khairan katsira. Semoga Allah membalasi mereka dengan kebaikan. Di Jakarta ada yang tidak mau terkenal di masa hidupnya, sezaman dengan jidnya Habib Jindan, jidnya yang paling atas itu Habib Jindan yang senior, Pak. Itu punya teman namanya Al-Habib Ali Al-Yamani. Orang taunya cuma Syekh Ali Al-Yamani, nggak mau terkenal. Dekat dengan Habib Hussein luar Batang. Saya sampai sekarang belum pernah, Pak, ziarah ke luar Batang itu, ya. Itu ada Syekh Ali Al-Yamani datang dari Yaman ke sini bawa thariqat Qadiriyah dan thariqat Alawiyah, ya. Nggak dikenal orang, tapi Habib Jindan dikenal sama beliau. Itu kalau nggak habaib bisa dicek, Pak, ceritanya. Siapa nama syekhnya? Syekh Ali Al-Yamani. Nanti cari, ya, namanya Syekh Ali Al-Yamani, yang suka ziarah ke sana. Syekh Ali Al-Yamani Penjaringan. Ini kelompok habaib juga, ya, keturunan dari Yaman juga. Dulu orang Yaman, Abu Musa Al-Asy'ari dan keluarga klannya datang kepada Nabi ngaji. Apa pertanyaannya? Kaifa kana Rabbuna? Wahai Rasulullah, Allah dulu gimana sih? Gitu. Sebelum alam ini tercipta, Allah dulu gimana?
Apa jawaban Nabi? Kanallah, dipakai hadis ini. Kanallah wala syai'a ma'ah. Allah ada dulu di masa yang qadim. Allah ada dan tidak ada arasy, tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada malaikat, tidak ada Ahmad, tidak ada Muhammad, hanya Allahu Ahad. Itu dia. Itulah makna kul huwallahu ahad. Rahasia kul huwallah di situ, Al-Ikhlas. Allah senang disebut sendiri. Allah senang disebut esa. Kita kalau punya jasa kan nggak pengen disebut jasa orang lain bersama jasa kita. Yang boleh begitu cuma Allah, yang boleh narsis itu cuma Allah. Jadi yang maha narsis itu cuma Allah, yang maha ego cuma Allah. Kita nggak boleh ego, kita nggak boleh narsis. Kalau Allah dulu dan Allah sekarang sama, perlu nggak debat Allah bertempat? Sebenarnya nih nggak perlu ya. Perlu nggak mengatakan Allah di langit? Lalu bagaimana dengan hadis seorang budak perempuan yang mengatakan Allah di langit? Imam Ibnu Hajar mengatakan perempuan ini kecerdasannya tidak sempurna. Saya ngomong begini Pak dituduh Syiah. Cuma karena mengatakan fakta itu. Yang ngomong bukan saya kok, yang ngomong Imam Ibnu Hajar. Apakah Ibnu Hajar seorang Syiah? Kan enggak, Imam Ahlus Sunnah. Kalau Ibnu Hajar itu Syiah, maka semua kita Syiah. Ibnu Hajar ini yang mensyarah, yang menjelaskan Sahih Bukhari dan paling bagus. Kalau penjelas Sahih Bukhari ini dituduh Syiah, kira-kira kita gimana Pak? Oh, kita lebih sesat dari beliau lah ya. Dan orang-orang yang berzikir dengan zikir-zikir setan, wujudku wujud Allah, zatku zat Allah, sifatku sifat Allah, ini orang kurang ajar kepada Allah ya. Yang benar wujudku tidak ada, yang ada cuma wujud Allah pada hakikatnya. Ini orang berzikir, zikirnya apa? Wujudku wujud Allah. Kasus ini dulu terjadi di Aceh, kampung Pak Mirwan ini. Terjadi kasus kelompok namanya kelompok Wujudiyah. Dulu imamnya namanya Hamzah Al-Fansuri. Itu dari keturunan juga sebenarnya, thariqatnya Qadiriyah. Beliau ini punya murid pengikut namanya Syamsuddin As-Sumatrani. Mereka itu emang pengamal zikir dan sampai mengalami ekstase dan mengatakan wujud kami tidak ada, yang hanya ada wujud Allah. Lalu di masa Syekh Nuruddin Ar-Raniri, itu campuran, dia ibunya Melayu, ayahnya India, Randir atau Ranir, keturunan Arab juga. Beliau ini dari Gujarat datang ke Aceh dan nulis dalam berbahasa Arab Melayu, bahasa Jawi, bahasa Aceh. Nulis tentang sultan, tentang akidah. Saya membaca salah satu kitabnya, Kashful Ma'lum. Masya Allah, luar biasa. Beliau mengkritisi apa yang terjadi pada zaman Hamzah Fansuri. Karena menurut beliau, orang ngomong wujudku wujud Allah, ini dia belum nyampe kepada masa ekstase seperti Al-Hallaj dan yang lain-lain, Abu Yazid. Maka mengatakan itu haram. Jadi Bapak Saudara Allah, kapan seseorang boleh mengatakan wujudku tidak ada, yang ada wujud Allah? Dia kalau sudah sampai di hakul yakin. Tapi kalau kayak kita ini, kita kan baru sampai di hakul ilmu yakin, teori bertuhan. Ilmunya dalil, mana dalilnya? Orang seperti ini haram mengatakan tiada ada wujud kecuali wujud Allah. Sisa ajaran ini dipakai oleh Kartosuwiryo. Dia ajarkan ke santri-santrinya waktu berjuang. Santri-santrinya yang sekarang zikirnya begitu, padahal makomnya belum nyampe. Sekarang kan masih ada tuh NII, DII. Mereka punya khalifah sendiri Pak, punya amir sendiri, punya menteri sendiri. Sekarang cuma sebatas tradisi, struktur masyarakat. Saya dengar salah satu murid yang ngomong, la ilaha illallah tu la wujuda illallah, la mawjuda illallah, tiada yang wujud kecuali Allah. Ini kan gawat. Itu nggak boleh dilafazkan kecuali sudah nyampe. Ya, jadi kalau sudah merasakan bahwa kita ini ada
karena diadakan Allah, berarti baru ilmu yang pertama. Belum boleh ngomong wujud saya, wujud Allah. Kalau yang kedua, yang berbuat hanya Allah. Yang ketiga, tiada wujud dan tiada juga ketiadaan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pusing. Udah syuruk Pak, kali mau ada yang ditanya, mau diskusikan, silakan. Ini ada permintaan doa dari sahabat kita, Pak Asmar ya, dekat sini ya, Pak Asmar Haris. Anaknya di Aceh sekarang, sedang opname, sedang sakit. Saya mohon Bapak Ibu keikhlasannya untuk mendoakan kiriman Fatihah ya. Al-Fatihah ila ruhi waladih wa jismih awliya perdipta. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Aqil Fatihah wasir Fatihah. Amin. Sallallahu alaihi. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memahami apa yang Ustaz sampaikan tadi ya cukup memusingkan, betul, cukup pusing. Jadi namun dalam ini kita tetap berusaha bagaimana untuk bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebab tadi dikatakan ada ilmu, kemudian ada di amal, kemudian yang paling tinggi itu adalah hakul yakin. Ini adalah yang melihatnya basiroh. Jadi bagaimana kita untuk bisa mewujudkan basiroh ini dalam diri? Apakah basiroh itu bisa diwujudkan di dalam diri kita untuk bisa meningkatkan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana? Kira itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya dengan riyadhah dan mujahadah Pak. Apa arti riyadhah? Mengulang-ulang zikir yang diberikan guru, lalu mujahadah bersungguh-sungguh, dan yang ketiga ma'rifah, berma'rifat, berilmu. Dan yang paling cepat tuh yang nomor 3, paling cepat. Maka kajian-kajian ma'rifatullah mestinya sekarang sudah nggak jadi aib lagi. Sudah nggak malu-malu lagi orang ngaji ma'rifatullah. Kajian kitab ini, kitab Al-Hikam adalah salah satu mengarah ke sana, mengarah ke ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dibicarakan Allah aja, bicarakan Allah, hubungan kita dengan Allah, masalah kita dengan Allah, itu Pak, nanti muncul sendiri itu. Tapi karena ngajinya cuma sekali sebulan, susah Pak. Saya nggak minta jadwal lagi Pak ya, udah nggak ada jadwal lagi, udah cukup udah 2 kali ya. Udah ada risalah Kusyairiyah, udah ada hikam, itu udah cukup ya. Bahkan kalau perlu sekali juga nggak apa-apa ya. Kalau saya ngaji 2 kali seminggu, ngaji ma'rifatullah. Belum lagi kita buat kajian sendiri di Ribat, itu bisa 3 kali, bisa 4 kali Pak. Ma'rifatullah itu melahirkan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada rindu, masa sekali seminggu doang, sekali sebulan doang? Nggak mungkin. Bisa maunya tiap hari kita ngomongin Allah. Itulah yang terjadi nanti pada ahli surga, ketika mereka sudah bosan dengan nikmat seksual, udah bosan dengan nikmat makan dan minum, nikmat main-main, nge-game. Di sono kita terbang langsung Pak. Semua yang ada di game-gamenya antum tuh ya itu nanti ada semua tuh Indra, ada semua nanti di sono. Yang dibayangkan orang bisa pindah-pindah planet, nanti di sono bisa semua. Nanti orang bosen, ada kejenuhan yang nggak tahan. Makanya Allah muliakan ahlul firdaus. Orang firdaus ini karena mereka menjaga ma'rifatullahnya pagi dan sore. Dia zikir pagi, zikir sore, subuh, maghrib. Itu dia tunggu dan dia merindukan. Setiap kali kita merindukan Allah, sebanyak itulah nanti kita merindukannya dan diberikan ru'yatullah nanti di surga. Jadi siapa yang Allah perlihatkan dirinya nanti di surga, itu orang-orang yang setiap mau subuh dia rindu ke masjid, mau ketemu Allah di masjid. Allah bukan di masjid, ini cuma media aja.
Mau maghrib dia datang. Maka Ibnu Umar mengatakan, kami sahabat Rasulullah nggak ada tuh datang ke masjid udah azan, nggak ada. Kami datang dan rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah. Kami berduyun-duyun masuk masjid, macet tuh Pak. Kalau zaman sekarang udah macet duluan tuh. Sebelum maghrib itu udah rame masjid, sebelum subuh udah rame masjid. Mereka dulu begitu sahabat Rasulullah. Maka Allah kasih rahasia mereka ini, dan sampai zaman sekarang siapa yang menjaga dua waktu ini, Allah akan memperlihatkan dirinya melepas semua kerinduan ahli surga Firdaus 2 kali sehari, semalam, pagi sore. Tapi seharinya, sehari semalamnya sama dengan 1000 tahun dunia. Pagi sampai sore 500 tahun, sore sampai malam 500 tahun. Gimana nasib orang yang cuma minta bidadari 72 terus bunuh orang? Itu waras nggak sih Pak, Ibu? Waras nggak? Saya mau dapat nikmat bidadari 72 terus saya ngebom orang, itu waras nggak sih? Maka saya mau mengetuk pintu hati siapapun yang berjuang fisabilillah, yang pakai hati nurani dong. Kan Allah suruh pakai akal yang sehat, kan Allah perintah afala ta'qilun. Maka memakai akal adalah memakai Quran, memakai qalbu adalah memakai spiritnya Quran. Bukan cuma pakai dalil-dalil tertulis saja. Dalil tertulisnya begitu, prakteknya kayak tadi 72 bidadari mah dikit. Semasa di dunia Sayyidina Daud punya gundik 1000 Pak, pelayan cantik-cantik semua itu 1000, dan seluruh dunia, bukan cuma wilayah Arab, Israel, Romawi, Persia, enggak, seluruh dunia dia punya. Begitu juga Nabi Sulaiman, seluruh dunia dia punya. Kaisar di Cina punya pelayan gundiknya 5000. Nggak sempat menggang kali ya, kubur meninggal. Dan di sana nggak perlu pakai obat kuat Pak, semua minuman surga itu obat kuat, nggak perlu di sana. Nah, kita mau dapat syahwat fasilitas surga atau mau ketemu yang punya surga? Kalau mau ketemu yang punya surga, wajib belajar ma'rifatullah, wajib belajar ma'rifatullah. Bapak sholat 1000 rakaat nggak akan ketemu kalau nggak kenal Allah. Makanya dari awal kita sudah sering katakan, lebih afdal ngaji apa sholat sunat? Ngaji. Ngomong begini, ngomong tentang Allah, itu Allah lebih suka Pak daripada sholatnya nggak khusyuk. Antum nih sholat sekarang, kita lagi ngaji, pasti pikirannya kemana-mana. Atau merasa diri, wah ustadz nih nggak bener nih, orang lo udah syuruk masih aja gitu ya. Semoga nggak begitu Pak ya. Tapi saya yakin bertengkar tuh di pikirannya, mau ngaji pas sholat sunat, mau ngaji pas sholat sunat, mending ngaji aja dulu. Tapi Bapak yang mungkin mau buru-buru silakan, mungkin mau kerja, Sabtu mau kerja apa Pak? Dikerjain kali ya. Jadi ngomongin begini nih, ngomongin sifat Allah, ngomongin surga Allah, ngomongin tentang Allah, itu Allah lebih suka daripada kita baca Quran berlapis-lapis tapi nggak ngerti. Tapi kalau Bapak ngerti bahasa Quran, di situ banyak sifat Allah, Allah juga suka. Jadi kapan baca Quran jadi mulia? Kalau saya baca Quran dan saya ngerti di situ sifat-sifat Allah. Saya mau tanya nih, kita senang nggak dibicarain kebaikannya sama orang? Kita, narsis ini pancaran dari narsisnya Allah. Makanya Allah mengatakan al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu, keujuban itu milikku semua, bukan milik kalian. Maka yang boleh sombong cuma Allah. Sombong artinya merasa besar. Lalu kita bicarakan kebesarannya, makanya Allah suka sama orang-orang begitu. Daripada sujud pikirannya kemana-mana. Ya, ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah. Orang bicara ilmu tentang Allah, satu bab saja itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Lebih utama Pak. Tapi jangan karena ngaji terus ninggalin sholat, gak bener juga ya. Kita udah bersama Allah gak perlu sholat. Kan ada yang ngomong begitu, ngapain sholat, Allah udah dalam diri. Ini sombong lagi nih orang ya. Sombong lagi nih orang.
Jadi caranya yang ketiga tuh paling Pak, di umur kita sekarang yang paling cepat muraqab ma'rifat, berma'rifat. Karena kalau ngikutin Syabdul Qadir kuat nggak Pak? Nggak tidur 20 tahun. Nggak tidur malam hari, siang aja tidurnya Qailullah. Kuat nggak? Ini aja udah ubanan Pak ya. Nggak mungkin kita nggak kuat ngikutin Abu Hurairah tiap malam 12.000. Kita nggak kuat kayak Zainal Abidin setiap hari 1.000 rakaat. Makanya namanya Zainal Abidin, namanya Ali bin Husain bin Ali, gelarnya Zainal Abidin. Ini ada Habib Zainal Abidin ya, ya Habib Ali juga kali namanya. Itu nggak kuat Pak kita. Ada yang sholawat di sini 1.000, itu udah gempor ya. Paling-paling cuma sholawat habis sholat, kayaknya udah soleh banget gitu ya. Paling-paling zikir pagi sore. Enggak, mereka kekasih Allah, kasih Rasulullah, sholawatnya bahkan setiap nafasnya. Beda sama kita. Kita nggak kuat ngikutin itu Pak. Abu Yazid Al-Bustami, di zaman yang dulu masjid itu susah, salah satu amalannya adalah sholat di masjid, jalan kaki. Ini Masya Allah, masjid kita ini dekat nggak ke komplek? Pakai mobil Pak, belagu ya. Sombong amat itu. Tapi nggak sombong lah ya, barangkali mobil tenang juga dibawa ke masjid. Modus ngeles ya. Abu Yazid amalannya apa Pak? 1.000 masjid di zamannya dia kunjungi jalan kaki. Ingat-ingat di masa kecil dulu Bapak punya masjid di kampung, itu cuma satu kecamatan satu masjid. Saya masih ingat masa kecil saya begitu. Bapak saya cerita tuh, masjid kita cuma sholat di masjid ini. Satu kecamatan Pak sholat di situ, jalan kaki. Bayangkan ini 1.000 masjid. Abu Yazid Al-Bustami, beliau jadi wali, hampir gagal jadi wali karena ngeludah dari masjid. Ngeludah di masjid Pak. Gak berani Abu Yazid itu selonjoran kakinya. Ini lagi Jumatan, kakinya selonjoran ya. Nggak punya adab ya. Tapi kalau ada orang kiri kanan kita begitu, kita nggak punya hak marah Pak. Gurunya yang boleh marah ya, kecuali kita mau nasihatin. Lagi pengajian, ini banyak Pak yang pengajian sama saya yang alirannya beda sama kita. Itu kalau nanya kakinya dinaikin satu, terus satunya, oh Ustaz, nah gitu kayak nanyanya gitu. Ngetes, awalnya ngetes, habis ngetes baru bersila baik-baik ya. Karena yang dia tes ternyata singa. Dicabik-cabik ya. Dia ngetes dalil, kita habisin dalilnya. Itu terjadi. Diingetin, disindir dalam khutbah, oh malah tambah selonjor kakinya ya. Tapi orang begitu nggak usah dikata-katain Pak. Kenapa? Dia lagi berperang dalam dirinya ya. Dia lagi berkecamuk itu, mana yang benar, merasa diri paling benar, itu lebih repot lagi. Maka kita beruntung nih, alhamdulillah dari tadi nggak ada yang selonjoran ya. Kalau mau kayak gitu Pak, kayak emas itu tuh, kakinya dinaikin terus kita begitu. Nah itu sunnah, coba praktekin rezeki, bisa nggak? Bukan, nah kayak gitu tuh. Kayak gitu Pak. Jadi kalau pegel Jumatan kayak gitu Pak, jangan selonjoran, nggak sopan. Lagi pengajian kita pegel nih, kesemutan, duduk begitu. Itu duduknya hampir 80% sahabat begitu duduknya. Jadi karena mereka lama ketemu Nabi. Cuma di negeri kita punya tradisi lain karena orang keraton. Ini agak berat. Kita duduk begitu dia nggak sopan. Tapi di masjid insya Allah aman lah ya. Ya silakan kalau mau duduk begitu. Taib. Udah 6:10. Mau lanjut? Cukup. Saya rasa cukup Bapak Saudara Allah. Semoga kita dibimbing oleh Allah, diangkat derajatnya dari ilmu yakin kepada ainul yakin dan naik kepada hakul yakin, hakul basirah, yaitu bermakrifat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka ridhak ya Allah, dengan berkah salawat kepada nabimu dan Al-Quran yang engkau turunkan kepada nabimu, faftah qulubana, maka bukakan mata hati kami. Allahumma rzuqna ridhak ya Allah, berikan kami ridhamu.
Allahumma ja'al sayyi'atina sayyi'at man ahbabta. Ya Allah, jadikan kesalahan kami kesalahan orang-orang yang masih Engkau cintai. Wa la taj'al hasanatina hasanat man abghadta. Ya Allah, jangan jadikan amal soleh kami amal soleh yang bersumber dari orang yang Engkau murkai. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan memandangmu di dunia dan di akhirat, memandangmu di dunia dengan mata batin, memandangmu di akhirat dengan mata zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.